Ibadihilladzina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kembali bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Syarah Ushulul Iman Islam Muhammad dan sekarang masuk hadis yang ke-15 tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attatis sama, langit berbunyi. Jadi atto itu artinya bunyi pada binatang ketika dibebani beban yang sangat berat. Bunyi apa itu? Suara binatang ketika dikasih beban berat itu. Ya, sapi atau kuda. Itu suara apa namanya kalau bahasa kita? Suara mengerang atau suara apa? Ya pokoknya gitu, langit berbunyi karena keberatan gitu. Langit berbunyi karena keberatan. Wa huqqalaha anta itto, dan sangat layak langit itu berbunyi. Kenapa? Ma fiha maudi'u arba'i asabi'a, karena tidak ada di langit itu tempat sejarak 4 jari illa wa fihi malakun, kecuali di situ ada malaikat. Jadi di sini ada malaikat, jarak 4 jari ada malaikat lagi. Penuh dengan malaikat. Malaikat sajid lillahi ta'ala, sajidun lillah. Jadi ada malaikat yang sujud kepada Allah Ta'ala. Wallahi walau ta'lamuna ma'a'lamu, demi Allah, jika kalian tahu apa yang aku tahu, jika kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsiran, dan benar-benar kalian menangis banyak. Jadi sedikit tertawa, banyak menangis kalau tahu apa yang Rasul tahu. Rasul tahu tentang surga, tentang neraka, tentang ahwalul kiamah, tentang berbagai hal yang kita belum tahu. Ya, seandainya kita tahu seperti yang ditahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan menangis terus, ya, banyak menangis, sedikit tertawa, hampir nggak bisa ketawa. Kemudian kata Rasul lagi, wa ma taladdattum bin nisa'i alal furush, dan kalian pun nggak bisa berlezat-lezat dengan wanita-wanita di atas ranjang-ranjang. Menikah, ada istri, ada udah berada di ranjang, tapi nggak bisa menikmati. Kenapa? Ketakutan yang luar biasa ketika tahu apa yang Rasul tahu. Karena kita sekarang belum tahu, makanya kita masih bisa berlezat-lezat dengan istri. Wala kharajtum ila su'udati, dan niscaya kalian juga akan keluar ke tempat-tempat yang tinggi atau ke jalan-jalan. Taj'aruna ilallahi ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah kenyataan seandainya kita tahu. Tapi karena ditutup ilmu itu, makanya kebanyakan manusia sekarang lalai. Kebanyakan manusia justru tertipu dengan dunia karena tidak tahu hakikat kehidupan yang senyatanya. Mereka hanya tahu dunia tapi tidak tahu hakikat dunia. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Kemudian perkataan yang dari lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, ini juga terdapat di dalam Sahihain dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hada haditsun azimun, ini adalah hadis yang agung. Kenapa? Berisi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan keagungan beberapa makhluk, ya. Makhluknya saja agung, bagaimana dengan Al-Khaliq penciptanya. Fi bayanu adamatillah, di dalamnya terdapat penjelasan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat untuk langit, ya, langit bisa bersuara. Min thiqali ma 'alaiha, karena beratnya apa yang ada di atasnya. Min izdihamil malaikah, berupa apa? Padatnya malaikat. Padatnya malaikat, wa kasratus sajidina fiha, dan banyaknya malaikat yang sujud di langit itu.
Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tatis sama, al-atid huwa fil asal sautur rahl. Asalnya ini adalah suara kendaraan. Kendaraan zaman dulu ya kuda atau unta. Min thiqali ma alaihi, karena beratnya yang diemban, yang dibawa. Faidat kala raqibu ar-rahla, apabila pengendara memberati tunggangan kendaraan, yasiru lahu sautun, maka dia akan mengeluarkan suara, yusamma bil atid. Nah, suaranya disebut atid. Min syiddati tahammul, karena beratnya beban. Yang dimaksud di sini anahu sara lisama'i sautun, bahasanya langit pun memiliki suara karena saking beratnya beban. Ala raghmi min quwwatiha, walaupun langit itu sangat kuat dan sangat luas. Kenapa bisa keberatan? Saking banyaknya malaikat yang membebaninya. Illa wa fihi malakun sajidun, kecuali di situ ada malaikat yang sujud. Al malaikah min alamil ghaib, malaikat di antara alam gaib. Alam itu artinya makhluk, ya, makhluk yang gaib. Alladzi la ya'lamuhu illallah, yang tidak tahu tentang hakikat mereka kecuali Allah. Kita tidak diberi kemampuan untuk melihat malaikat. Apakah alien itu malaikat? Enggak tahu, wallahu a'lam. Bisa iya, bisa enggak, ya, kita enggak tahu. Fahum khalqun wa jundun, mereka adalah makhluk dan tentara, min jundillah, dari tentara-tentara Allah Ta'ala. La ahad yarahum, enggak ada seorang pun yang melihat mereka, kecuali kalau di zaman Nabi dulu menampakkan, memang Jibril menampakkan diri dalam bentuk sosok seperti Ad-Dihya Al-Kalbi. Itu di antara yang bisa terlihat. Selain itu enggak, malaikat enggak bisa dilihat oleh manusia. Walakin nana nu'minu bihim, tapi kita mengimaninya, karena iman itu memang berkaitan dengan perkara gaib, ya. Kalau perkara yang nyata di depan mata, semua orang pasti percaya. Wal imanu bihim, dan beriman kepada mereka, dia adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al imanu antuk minabillah, iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Qala ta'ala, kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan malaikatnya dan rasulnya. Kemudian juga dalam akhir Al-Baqarah atau pertengahan, ya, ini yang tadi akhir Al-Baqarah, kemudian yang tengah Al-Baqarah, walakin albirra, akan tetapi kebaikan adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikatnya, wal kitabi wan nabiyina. Di awal Al-Baqarah juga demikian, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan perkara gaib itu mencakup semua ini. Semua ini adalah gaib. Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Kitab gaib kita udah nggak ngelihat lagi, kecuali Al-Quran, ya. Al-Quran ada di antara kita, tapi untuk meyakini benarkah ini Quran firman Allah, ini perkara gaib. Kita nggak bisa membuktikan secara langsung. Kita nggak pernah lihat Allah berbicara gitu. Kita nggak lihat Rasul bahkan yang menyampaikan itu. Jadi itu semuanya perkara gaib. Para Rasul semuanya gaib bagi kita. Hadi arkanul iman, inilah rukun-rukun iman. Wa min bainiha liman bil malaikah, di antaranya adalah iman kepada para malaikat. Mereka adalah makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Dan Allah menciptakan jin dari api, menciptakan anak Adam dari, atau menciptakan Adam dan keturunannya dari tanah. Maka jin dan setan-setan di antara alam gaib. Akan tetapi Allah menciptakan mereka dari mimmarijim minnar, dari gejolak api. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa khalaqal janna mimmarijim minnar, dan Allah menciptakan jin dari gejolak api. Ai min lahabin nar, dari lahab itu gejolak, ya, gejolak api, al-murtafi'ah yang membumbung tinggi. Fahunaka makhluqat, maka ada makhluk-makhluk katsirah yang banyak, khalaqahallah yang Allah telah ciptakan, minha ma huwa min alamil ghaib,
Di antaranya ada yang termasuk alam gaib dan ada juga di antaranya yang masuk dalam alam syahadah. Syahadah disaksikan, lawannya gaib. Ini semuanya kata-kata syahadah dengan gaib itu ditinjau dari manusia ya. Karena gaib artinya nggak kelihatan oleh manusia. Sedangkan jin dengan sesama jin ya kelihatan, mereka melihat pasti. Ya, di antara mereka ya sesama jin nggak gaib lagi. Dan bagi Allah tidak ada yang gaib ya. Bagi Allah semuanya apa? Syahadah. Wa min alamil gaib, dan diantara alam gaib adalah malaikat. Maka kita beriman kepada mereka sebagaimana Allah sebutkan mereka subhanahu wa ta'ala. Wa kama dzakarahum rasul, dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak. Walladzi la yu'minu bil malaikah, maka orang yang tidak beriman kepada malaikat kafirun billah, dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam An-Nisa ayat 150, alladzina yakfuruna billahi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'din, dan mereka bilang kami beriman kepada sebagian dan kami mengkufuri atau mengingkari sebagian. Jadi orang yang tidak beriman pada Rasul atau kepada malaikat adalah orang yang kafir. Fal malaikatu rusulun khalaqahumullah. Jadi rasul-rasul di sini mencakup malaikat juga. Malaikat juga rusul, utusan. Rusul itu utusan. Allah ciptakan mereka limuhimmatin, untuk suatu kepentingan, untuk beberapa kepentingan ya, tugas. Muhimmatihim, di antara tugas-tugas mereka, anallaha yursiluhum bi awamirih, Allah mengirim mereka dengan perintah-perintahnya. Ada yang dikirim untuk mengatur hujan, awan, ada yang dikirim untuk mengatur tanaman, untuk mengatur gunung, laut dan sebagainya. Jadi itu semuanya utusan. Jadi rasul-rasul utusan Allah Ta'ala. Jadi rasul di sini tidak cuma rasul dari kalangan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, ja'ilil malaikati rusula, Allah menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Mathna, ada yang dua sayapnya seperti burung. Wa thulatha, ada yang tiga, enggak tahu seperti apa ya. Sayapnya 3 ini ditaruh di mana enggak tahu kita ya. Mungkin nanti hari kiamat kita bisa lihat ya, wallahu a'lam. Wa ruba, ada yang 4 seperti capung ya. Capung sayapnya 4. Maksudnya jumlahnya seperti, bukan persis bentuknya ya. Saya cuma menyamakan jumlahnya saja. Nah yang sulit kita bayangkan, Jibril sayapnya berapa? 600 ya. Burung yang sayapnya 2 aja nggak bisa kita ngitung bulunya ya. Bagaimana yang sayapnya 600? Ya mungkin nggak ada bulunya ya, nggak tahu kita, wallahu a'lam. Yang jelas besar sekali, menunjukkan Jibril itu besar sekali. 600 sayap. Ketika membentangkan sayapnya, maka menutupi seluruh langit. Nabi melihat ke seluruh penjuru Jibril ya, menutupi ufuk, menutupi langit. Itu betapa besarnya apa? Jibril alaihissalam. Dan Jibril malaikat terbesar, Jibril malaikat paling mulia. Dan kemuliaan itu ditandai dengan kebesaran ya. Makanya kalau orangnya kecil pakai pakaian kebesaran biar kelihatan mulia. Pakaian raja namanya pakaian kebesaran. Kebesaran bukan kegedean, beda ya. Jadi yang besar-besar itu kelihatan mulia ya enggak? Yang kecil-kecil kan gimana itu, kecil gitu kan, kerdil gitu. Jadi memang begitu, besar identik dengan perkasa, gagah, besar. Besar itu mulia. Kemudian dan mereka adalah rasul-rasul yang beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Anbiya 26 sampai 28, wa qalu takhadar rahman walada. Orang-orang musyrik menganggap Allah mengambil anak. Allah mengangkat anak.
atau Allah melahirkan gitu. Subhanah, maha suci Allah. Bal ibadu mukramun, bahkan Allah memiliki hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Jadi siapa hamba-hamba yang dimuliakan? Para malaikat. Mereka tidak mendahului Allah Ta'ala dengan ucapan, dan mereka terhadap perintah Allah mengamalkan. Jadi malaikat enggak pernah mendahului Allah. Belum diperintah udah melakukan gitu, enggak. Semua tindakan malaikat berdasarkan titahnya Allah Ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka. Di hadapan ini bisa dimensi waktu juga ya. Di hadapan berarti di depan, masa depan. Wa ma khalfahum, dan di belakang mereka, dimensi waktu berarti sebelum atau dulu yang sudah berlalu. Allah juga tahu. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Betapa agungnya Allah Ta'ala. Malaikat gak bisa bertindak apapun, gak bisa nolong siapapun kalau Allah tidak meridhoi. Wahum min khasyatihi musyfikun, dan para malaikat itu saking takutnya kepada Allah mereka ketakutan, mereka gemetar. Jadi malaikat yang besar-besar yang membuat langit keberatan itu saja takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang lain disebutkan kalau Allah mau menyampaikan wahyu, maka akan muncul suara yang sangat keras, seperti silsilah rantai yang dipukulkan di batu yang keras. Pokoknya keras sekali, sampai malaikat pingsan mendengar suara itu. Para malaikat pingsan. Ini menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 20, mundur 6 ayat, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu diantara kegiatannya bertasbih kepada Allah malam siang, enggak pernah futur, enggak pernah lemah. Kalau kita selalu futur, makanya kita sering istirahat. Ya, kegiatannya 1 kali, istirahatnya 5 kali. Lemah kita. Malaikat enggak lemah, malaikat enggak berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahasa siang malam ini pun bahasa kita ya. Bagi dunia malaikat tuh nggak tahu ada siang malam atau enggak. Karena siang malam kan berkaitan dengan bumi dan matahari saja. Di luar sana nggak tahu siang terus atau malam terus. Wallahu a'lam. Sama seperti di surga. Surga itu nggak ada siang malam sebenarnya, tapi kadang ada bahasa siang malam, 1 hari sekian. 1 hari kan satu siang 1 malam gitu. Sejatinya di sana nggak ada matahari, gimana ngitung siang malamnya? Allahu a'lam ya. Yang jelas kita belum masuk surga. Makanya ini saya ceritakan ke antum biar antum penasaran ya, biar ada ketertarikan masuk surga. Kadang-kadang ada orang yang malas mau masuk surga. Udahlah, lebih baik surga dunia katanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ayat 38 dari Fussilat. Fa in istakbaru, jika mereka sombong, enggak mau beribadah kepada Allah, orang-orang manusia ya, manusia sombong enggak mau beribadah kepada Allah, maka apa? Falladina 'inda rabbika, sementara orang-orang makhluk-makhluk yang berada di sisi Rabb kamu, yaitu para malaikat, yusabbihuna lahu, mereka bertasbih kepada Allah bilaili wa nahari, malam dan siang, wa hum la yas'amun, mereka enggak bosan. Coba lihat. Malaikat tuh ibadah enggak lemah, enggak bosan. Makanya kalau ada orang bisa beribadah gitu terus pada Allah, maka akan disalami malaikat ya. Malaikat kira itu kawannya. Kalau ada orang bisa begitu, Masya Allah. Kalau bisa terus beribadah enggak bosan, enggak capek ya. Tapi manusia pasti butuh istirahat ya. Artinya ketika mau istirahat pun diawali dengan ibadah, zikir, cara tidurnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selama tidur pun dinilai sebagai ibadah. Kita tidur enggak bertasbih, tapi dinilai bertasbih karena diawali dengan zikir. Nanti di pertengahan ketika terjaga di malam hari zikir lagi. Ketika mau tidur lagi zikir lagi, ketika bangun lagi zikir lagi. Jadi kalau orang hidupnya seperti itu dinilai semua waktunya adalah zikir, semua waktunya ibadah. Itu nanti akan disalami malaikat yang begitu ya. Apa dalilnya? Ada hadis mengatakan akan disalami malaikat? Ada enggak? Ada ya, hadis Handolah. Handolah itu bilang, "Ya Rasul, saya kalau di depan kamu itu
Engkau cerita tentang surga neraka, seakan-akan saya melihat surga neraka gitu. Tetapi ainul yakin itu, hampir ainul yakin. Padahal baru ilmu yakin itu, baru berita belum lihat, tapi seakan-akan melihat. Saking imannya itu, saking kuatnya keyakinan. Tapi begitu pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu barang, kok lupa ya tadi. Maksudnya nggak seiman yang tadi gitu. Pasti akan merosot imannya, turun sedikit. Kemudian kata Rasulullah, ya Handalah, seandainya keadaanmu di sana seperti keadaanmu di sisiku, maka kamu akan disalami malaikat. Gitu. Kalau imanmu begitu stabil, nggak pernah turun, kamu disalami malaikat. Malaikat juga imannya nggak turun. Malaikat imannya nggak naik, nggak turun, stabil gitu. Tapi kalau manusia itu bisa naik, bisa turun. Maka kalau turun jangan terlalu dalam ya, biar nggak rugi kita. Turunnya naiknya 5 meter, turunnya 50 meter, ya rugi ya. Makin lama makin turun, merosot namanya itu. Jadi kalau punya prestasi, turun nggak apa-apa sedikit, turun 1 meter, naiknya 10 meter, turunnya 1 meter, naik 10 meter, kan lama-lama naik tuh. Derajat kita makin tinggi. Artinya nggak masalah waktu-waktu kita berselang dengan apa? Kelemahan dalam ibadah, tapi lemah-lemahnya jangan sampai meninggalkan kewajiban gitu. Makanya perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Antum sholat wajib berapa? 5 waktu kan? Ada yang 6? 5 aja lah. Bid'ah nanti kalau jenuh. 6 kan? Kemudian apa? Tapi ditambah dengan ibadah sunnah banyak, sholat-sholat sunnah banyak. Yang banyak melakukan ibadah sunnah karena sedang semangat kan? Kadang-kadang kan lemah. Ada kalanya datang waktu lemah, malas, sakit, agak meriang gitu, agak capek. Mau sholat sunnah pun berat. Ya udah, tinggalkan sholat sunnah. Dosa atau enggak? Enggak dosa. Coba yang enggak pernah sholat sunnah, cuma 5, begitu lemah, ninggalin apa? Ninggalin sholat wajib, kafir langsung. Ini bahaya. Orang yang membatasi hanya sholat 5 waktu, enggak mau sholat sunnah, sekali lemah bisa kafir, itu bahaya. Makanya orang-orang yang lemah imannya itu rawan sekali menjadi kafir, dekat sekali dengan kekafiran. Makanya biar kita tetap terkondisikan dalam keimanan, istiqomah di atas sunnah Rasul, jangan tinggalkan sunnah-sunnah. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah sunnah saat kita kuat, saat kita semangat. Karena akan datang, pasti akan datang masa lemah. Kata Rasulullah SAW, inna likulli fatratin syarrah. Jadi atau setiap saat kita itu memiliki kekuatan. Walikulli syarratin fatrah, kebalik saya. Jadi ada masa semangat, tapi di masa semangat itu akan datang masa apa? Kelemahan. Maka siapa yang di saat fatrahnya, saat futurnya, saat lemahnya di atas sunnah, artinya tidak sampai kafir, maka dia beruntung. Nah, biar begitu gimana caranya tadi? Memperbanyak ibadah sunnah di sekitar ibadah wajib, yang membersamai ibadah wajib. Sehingga kalau kita malas, yang kita tinggalkan hanya ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Begitu. Jadi contohlah para malaikat ya, mereka ibadah enggak futur, mereka ibadah enggak bosan. Ya tapi kan malaikat beda. Ya memang beda, tapi itu sebagai motivasi bagi kita gitu. Kalau Anda yang beda dengan malaikat bisa seperti malaikat, Anda jauh lebih baik daripada malaikat. Malaikat wajar enggak pernah maksiat. Kenapa? Jadi kalau ada malaikat sedang sujud, digoda wanita cantik di depannya, tergoda enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Enggak punya syahwat, enggak punya nafsu. Wajar malaikat begitu, enggak punya nafsu. Antum semua punya nafsu enggak? Antum punya nafsu. Maka wajar antum enggak seperti malaikat. Tapi ya jangan terlalu gitu. Jangan sampai dikuasai nafsu. Jangan sampai kita hidup hanya dibelenggu oleh nafsu, wal'iyadzubillah. Maka kuasailah nafsu ya, kuasailah nafsu, genggamlah nafsu atau kendalikan nafsu sehingga kita bisa melangkah menuju alam malaikat gitu. Target kita itu bisa membersamai para malaikat. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya. Masih Al-Anbiya ya. Banyak cerita malaikat ini Al-Anbiya 19 sampai 20. Walahu man fis samawati wal ard. Dan Allah memiliki makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan yang di sisi Allah, malaikat-malaikat di sisinya,
la yastakbiruna an ibadati, enggak sombong untuk beribadah pada Allah. Artinya kalau orang enggak mau ibadah itu orang apa? Sombong. Dan kesombongan paling sombong kepada Allah. Sombong kepada kawan aja jelek, apalagi sombong kepada Sang Pencipta ya, Sang Pemberi rizki. Jadi orang yang beribadah itu orang yang enggak sombong kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka juga tidak lemah. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang tidak bosan. Inilah sifat malaikat alaihi salatu wassalam. Dan di antara malaikat ini ada yang membatasi amalannya hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah doang. Walaupun sejatinya tugas malaikat yang lain pun ibadah juga. Cuma maksudnya ini ada yang tugasnya cuma ibadah mahdoh doang gitu, enggak ngurusin makhluk lain gitu maksudnya. Ada yang begitu. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasulullah bersabda tadi, wa fiha, dan di langit itu maudhi'u arba'a asabi', tidak ada satu tempat sejarak 4 jari pun kecuali di situ ada malakun sajidun lillah, sujud pada Allah. Jadi kerjanya sujud doang. Sejak lahir sampai mati. Malaikat lahir enggak ya? Enggak tahu ya. Pokoknya malaikat ada sejak diciptakan sampai selesai, enggak tahu selesainya kapan. Yang jelas apa? Tugasnya sujud, ya udah sujud aja terus. Tasbih terus. Enggak futur tadi dibilang, enggak bosan, ya udah begitu terus. Wa hadza fi dalilun ala kathratil malaika. Maka ini bukti akan banyaknya malaikat ya di langit sana. Wa fi dalilun ala fadlihim, sekaligus bukti akan keutamaan mereka para malaikat karena hidupnya hanya taat. Hidup penuh ketaatan pasti hidup yang mulia. Wa nahum ya'budun Allah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yafturun, mereka tidak bosan, mereka tidak lemah an ibadati, dari beribadah kepada Allah. Yunafiduna awamirahu, melaksanakan perintah-perintahnya Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dan alam semesta. Jadi perintah-perintah untuk mengatur alam semesta. Jadi malaikat mengatur alam ya, tugas dari Allah taala. Wahum jundun min jundillah, mereka tentara di antara tentara Allah azza wa jalla, yang kita wajib untuk beriman pada mereka sebagaimana yang datang penyebutan mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, dan beriman terhadap amal-amal mereka yang mereka laksanakan. Mimma jaa tafsiluhu, yang datang perinciannya di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innal ladzina la yu'minuna bil malaikah, kemudian orang yang tidak beriman kepada para malaikat atau mereka mentakwil. Mentakwil itu apa? Menggeser makna asli kepada makna palsu gitu, makna lain tanpa bukti gitu, makna yang lain tanpa bukti. Itu mentakwil. Tahrif sebenarnya yang pas ya. Jadi ada orang enggak percaya malaikat ditakwil, ditahrif maknanya. Oh, itu bukan yang begini-begini, enggak ada di ayat itu. Jadi ditakwil semua. Maknanya dialihkan gitu kepada makna yang mereka mau. Jadi hakikat malaikat enggak ada katanya. Jadi mereka mentakwil hakikat malaikat sebagaimana dia keadaan di sebagian falasifah, ahli filsafat. Ahli filsafat tuh enggak percaya dengan malaikat. Apa ahli filsafat ini muslim? Mungkin di antara mereka yang muslim enggak percaya dengan malaikat juga. Maksudnya aku Islam gitu. Kalau enggak percaya malaikat sebenarnya udah kafir, cuma ngaku Islam, munafik jadinya. Alladzina yu'awiluna haqiqata wujudil malaika. Jadi para filosof yang mereka mentakwil hakikat keberadaan malaikat. Dengan apa? Ditakwil menjadi apa? Bi'annaha quwa al-khair al-nafsaniyah. Jadi malaikat itu hanya energi baik yang bersifat nafsani. Nafsani itu jiwa energi gitu. Energi baik, spirit. Jadi malaikat itu hanya sekedar spirit, semangat, obsesi untuk melakukan kebaikan. Itulah malaikat. Allati ladal insan, yang ada pada manusia. Jadi kita semuanya punya obsesi baik, ambisi baik, itulah malaikat. Itu menurut mereka begitu. Sebagaimana mereka menamai kekuatan yang buruk yang ada pada manusia disebut dengan setan. Setan pun enggak ada wujudnya. Setan itu hanya keinginan-keinginan buruk, itu setan. Ini menurut filosof begitu. Bahkan filosof juga enggak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bahkan enggak percaya dengan surga dan neraka. Mereka menganggap
Nabi Muhammad itu cerita surga neraka itu hanya khayalan, biar orang semangat berbuat baik dan takut berbuat buruk, itu aja. Jadi memang target mereka hidup cuma kebaikan dunia doang. Dikiranya memang nggak ada surga dan neraka. Nah itulah orang-orang kafir sebenarnya. Tapi banyak yang percaya dengan filosof. Jadi mereka mengatakan tidak ada malaikat, tidak ada di sana setan-setan yang memiliki jasmani ya. Jadi setan maupun malaikat tuh nggak ada wujudnya lah intinya. Walaysa hunakal malaikah makhlukun lahum ajsam hissiyah. Jadi nggak memiliki badan yang bisa diindra, tapi dia hanya sekedar hawajis, ini obsesi kebaikan, ambisi kebaikan, keinginan kebaikan yang terwujud dalam bentuk malaikat atau disebut dengan malaikat. Kemudian juga keinginan-keinginan buruk yang diwujudkan dalam bentuk setan-setan. Tapi nggak ada wujudnya, maksudnya dikhayalkan ya sebagai setan-setan. Wahada wa nahwuhu minat taharrusat. Ini semuanya hanya angan-angan atau perkiraan-perkiraan, kebatilan-kebatilan dari takwil koromito. Koromito ini Syiah ya, Syiah batiniyah, koromito. Dan juga dari falasifah, para filsafat batiniyah. Wa ma'al asaf, tapi disayangkan perkara ini ada dalam kitab tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridho ya, Muhammad Rasyid Ridho. Ini dipuji-puji ini oleh orang Ikhwanul Muslimin terutama ya, ulama besar ini Muhammad Rasyid Ridho. Tapi begitu menyebutkan masalah ini ya. Jadi malaikat sama setan itu enggak ada wujudnya, atau malaikat khususnya enggak ada wujudnya. Kemudian apa? Inda ta'arrudihi li qissati Adam, ketika dia menyebutkan tentang kisah Adam alaihissalam, dan disebutkan oleh penulis Al-Manar tadi, itu diambil dari gurunya Muhammad Abduh. Ini semua tokoh-tokoh yang diagungkan di kalangan Ikhwanul Muslimin. Wa syaikhuhu Muhammad Abduh naqalahu an kitab, dan Muhammad Abduh menukil dari kitab Ihya Ulumuddin ya, karya Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali sudah tobat dari filsafat, karyanya itu beliau bertobat dan menulis Al-Mustasfa, tapi kitab bantahnya terlalu tipis dibanding dengan Ihya-nya. Alladzi kanat indahu nas'atun falsafiyatun, yang di situ ada tendensi filsafat atharat alaihi, yang berpengaruh padanya, dan ini adalah takwil darinya. Dan kesimpulannya walhasil annalladzi yufassirul malaikah ala annaha al-quwa nafsiyah, yang menafsirkan malaikat sebagai kekuatan atau energi jiwa, in kana muta'ammidan lihada fahuwa kafir. Kalau dia sengaja dalam hal ini maka dia kafir. Wa in kana muqallidan, kalau dia hanya taklid berarti ada syubhat di dalamnya, maka dia sesat dan salah. Maka kewajiban kita untuk mengetahui pemikiran-pemikiran filsafat dan mengetahui wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala, dan membedakan di antara keduanya. Jangan sampai dicampur antara wahyu dengan filsafat. Fafiha dal hadis, maka dalam hadis ini terdapat anjuran untuk wajibnya beriman kepada para malaikat, dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang banyaknya jumlah mereka, dan bahwasanya mereka memenuhi langit-langit, pada langit sangat luas ya. Wa fi dalilun, dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil atas keutamaan mereka, peribadatan mereka kepada Allah Ta'ala, dan mereka adalah alam yang mulia, yang agung di antara alam gaib yang Allah ciptakan, la ya'lamuhum illallah, dan tidak ada yang tahu hakikat mereka kecuali Allah. Adapun sabda Nabi SAW di akhir hadis, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Di dalam Sahihain muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun awalnya maka di dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga Musnad Imam Ahmad. Dan perkataan beliau, wa mataladdattum bin nisa'i alal furushi wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah Ta'ala, hada fi dzikru syiddatil khauf. Ini menyebutkan tentang kuatnya rasa takut karena apa? Gentingnya hari kiamat. Wa ma fiha min akhtarin 'azimah, dan apa yang ada di dalamnya dari bahaya yang besar. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya guncangan kiamat, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, perkara yang sangat besar. Yauma tarawunaha, hari di saat kalian melihatnya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at,
hari di mana setiap orang yang menyusui lalai dengan apa yang dia susui. Maksudnya anak susuannya pun dilempar saking gentingnya suasana saat itu. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan wanita yang sedang hamil pun menggugurkan kandungannya saking paniknya. Wa taranna sasukara, kamu lihat manusia mabuk, wa ma hum bisukara, padahal mereka enggak mabuk. Walakinna adaballahi syadid, tapi adab Allah yang sangat besar. Itu baru kiamat, bagaimana dengan neraka ya, lebih ngeri lagi. Dan kita tidak mengetahui tentang ganasnya hari kiamat semisal yang diketahui oleh Nabi SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada beliau atas perkara-perkara akhirat apa yang kita belum melihatnya, sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Kalau kita melihat nanti ketakutan, gak bisa hidup. Wali'annahu law atla'na, seandainya kita melihat ala hadil asya, perkara-perkara ini niscaya akan muncul dari kita apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Akan sedikit tertawa banyak menangis. Dan kita gak bisa menikmati istri-istri, dan kemudian kita akan keluar ke jalan-jalan memohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan kepadanya. Qaulu taj'aruna, yakni tarfa'una aswatakum. Jadi taj'arun artinya mengangkat suara karena menangis, tadarru memohon karena saking takutnya, dan perkaranya sangat keras, sangat genting. Wal khatab al ha'il, ya, bencana yang sangat besar. Fayajibu 'alal muslim, maka wajib atas setiap muslim untuk bersiap menghadapi kondisi yang seperti ini, bahaya yang begitu besar yang akan datang. Wa mimma atla Allah, dan diantara yang ditampakkan oleh Allah kepada nabinya SAW adalah adab kubur. Nah, kita juga nggak tahu adab kubur. Kalau kita tahu, kita nggak berani menguburkan mayit, ya. Kalau mendekat terdengar suara teriakan orang-orang di kubur itu. Kata Nabi begitu. Kalau niscaya kalau kalian mendengar adab itu, kalian nggak akan berani menguburkan kawan kalian. Takut kalian. Jadi serem. Nah, itulah perkara-perkara yang mestinya menjadi renungan bagi kita, ya. Penggambaran Nabi ini penggambaran yang sangat nyata, ya, begitu gentingnya, begitu ngerinya. Kita nggak bisa menikmati istri yang halal gitu. Yang halal aja nggak bisa menikmati, apalagi yang haram. Nggak bisa maksiat kalau kita tahu apa yang ditahu oleh Rasulullah SAW. Maka walaupun, ya, sekarang pelajarannya bagi kita, walaupun kita sekarang nggak tahu apa yang Rasul tahu, tapi kita yakin. Nah, proses meyakini inilah yang kemudian bisa membuat seseorang memiliki iman sehingga takut untuk berbuat salah, takut meninggalkan kewajiban. Tapi kalau kita nggak yakin, kita ragu, terjadilah maksiat. Kenapa terjadi maksiat? Ada keraguan dalam hati. Percaya tapi ada keraguan di hati, sehingga menganggap maksiat lebih indah daripada adab yang mengancam. Maksudnya nggak takut dengan adab itu karena nggak kelihatan. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai kita meremehkan perkara iman ini. Pertebal iman kita dengan sering-sering membaca hadis Nabi, bahkan membaca Al-Quran. Karena dengan mentadabburi Al-Quran, iman akan bertambah, menjadi kuat, ya, bertambah imannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.